Ya. Halo Bastard Forever. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Vivo Y33s. Nah, di mana di Vivo itu dia mengeluarkan produk terbaru yaitu di seri Vivo Y33s. Nah, di seri Vivo Y33s ini dia sudah menggunakan kapasitas RAM yang besar yaitu 8GB plus 4GB extended dan internal yaitu 128GB. Nah, untuk jenis handphonenya itu kayak seperti ini ya. Saya kasih tahu tentang handphonenya kayak gini. Ya, ini modelnya. Itu dia dari segi desainnya itu sangat slim banget, dan juga dari segi desainnya dia sudah kotak seperti iPhone 13 atau iPhone 12. Nah, jadi untuk spesifikasi dari handphone Vivo Y33s ini, yang pertama itu dari segi kamera. Nah, di mana di Vivo itu menggunakan megapiksel yang besar untuk kamera belakangnya. Yang pertama itu ada kamera utama yaitu 50 megapiksel. Yang kedua itu ada kamera makro 2 megapiksel, dan yang ketiga itu ada kamera bokeh 2 megapiksel. Nah, jadi untuk kamera depannya sendiri juga dilengkapi dengan resolusi yaitu 16 megapiksel. Nah, jadi buat kalian nih yang suka foto-foto atau yang suka buat video, kami saranin nih coba menggunakan Vivo Y33s, karena di Vivo Y33s ini kamera sangat bagus sekali, dimana hasilnya itu sangat jernih, sangat pekat warnanya, terus juga sangat bagus untuk buat video-video nih buat kalian yang suka ngevlog. Nah, untuk dari segi tampilannya di Vivo Y33s ini menggunakan tampilan versi Android yang terbaru yaitu Android 11 dan Phantom OS 11. Nah, untuk penambahan RAM, nah jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penambahan RAM, di mana di Vivo Y33s ini menggunakan kapasitas RAM sebesar 8GB plus 4GB extended. Nah, jadi kalian tinggal buka pengaturan, terus kalian cari yang namanya RAM dan penyimpanan ruangan. Nah, di sini ada yang namanya RAM, tinggal klik yang RAM. Terus di sini sudah ada penambahan RAM diperluas. Nah, jadi buat kalian yang menggunakan Vivo Y33s ini total RAM yang terdapat itu sangat besar yaitu 12GB, karena dia ada extended 4GB. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang fitur-fitur kamera dari Vivo Y33s. Nah, untuk segi fitur Y33s itu yang pertama itu ada yang namanya mode postmaster. Nah, jadi di mana di mode postmaster ini itu misalkan sangat bagus sekali buat Anda buat foto-foto nih. Jadi yang bingung cari gaya foto atau cari gaya buat foto sama teman-teman atau sama keluarga, itu ada di Vivo Y33s itu ada yang namanya postmaster. Nah, jadi postmaster ini berguna. Jadi misalkan kalau kalian bingung cari gaya untuk berfoto, kalian bisa cari di sini ada gaya selfie atau gaya casual atau ada gaya couple, juga ada teman-teman, juga ada buat yang lainnya juga sini sudah lengkap sekali. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir lagi untuk bergaya dengan cari gaya. Misalkan nih kita mau gaya gini, bingung gimana sih cari gaya yang bagus. Nah, kami saranin menggunakan yang ini. Nah, tinggal klik-klik saja. Nanti kalian tinggal cocokin saja gaya yang bagus. Nah, gitu sih. Terus juga di mode di mode kameranya itu ada yang namanya mode wajah cantik. Nah, jadi buat kalian nih yang nggak pede dengan wajahnya yang banyak jerawat atau yang lainnya, itu bisa gunakan nih wajah cantik. Nah, jadi kita bisa mengatur kulit kita, dari kecerahan kulit kita, atau menghilangkan bekas noda-noda yang ada di wajah kita. Nah, untuk selanjutnya itu ada mode malam. Nah, di mana di mode malam ini sangat membantu untuk pencahayaan yang sangat rendah. Nah, jadi buat kalian nih yang suka foto-foto malam atau yang senang dengan foto malam, itu bisa gunakan yang ini nih di mode malam. Nah, di sini juga ada efeknya sih untuk mode malam. Nah, tadi kalian tinggal pilih mode gaya, terus kalian tinggal pilih nih gaya nih, cocok banget nih, bagus sekali untuk di bagian mode malamnya. Nanti kalian bisa atur sih untuk mode malamnya kayak gimana bagus pencahayaan. Ya, sesuai keinginan ya. Yang sesuai keinginan kita sendiri ya. Terus juga di sini ada yang mode potret. Nah, mode potret ini juga ini bisa kita gunakan untuk misalkan kalau kakaknya seneng nih mode bokeh. Nah, jadi buat kakaknya fotonya itu fokus ke kita saja, tapi objeknya itu ngeblur, itu bisa banget Kak. Ini hasilnya juga lebih bagus dari hasil HP tipe-tipe yang lain, karena di Vivo itu mengunggulkan di bagian kameranya, Ya. Terus untuk selanjutnya nah, untuk di bagian video, nah jadi buat kakaknya yang pengen buat video, terus biasanya kan buat video tuh kita nggak tahu efeknya kayak gimana sih. Nah, di Vivo ini dia menggunakan fitur
ada yang namanya juga fitur filter. Nah jadi buat kakaknya yang bingung cari filter, bisa di sini tinggal diubah sih untuk filternya mana yang cocok buat keinginan kakaknya biar lebih jelas atau lebih bagus untuk hasilnya sendiri. Nah untuk yang lainnya nih ada yang namanya mode panorama. Nah kenapa sih di handphone Vivo Y33s ini yang nggak ada yang namanya mode kamera ultra wide angle? Nah walaupun di Vivo Y33s ini dia tidak ada yang menggunakan namanya kamera wide angle, tapi kita bisa memanfaatkan mode panorama. Nah jadi panorama ini sangat bagus juga kak, jadi hasilnya tuh bisa lebih lebar lagi untuk kakaknya buat foto-foto. Nah tadi nggak usah khawatir lagi untuk menggunakan fitur panorama ini, karena hampir sama sih untuk di mode wide angle-nya. Nah terus untuk kamera depan sendiri, itu dia bisa ada filternya juga kak untuk kameranya, ada efek lampu potret juga ada di sini. Kakaknya bisa buat foto hitam putih juga bisa, untuk kamera depannya juga bisa. Di sini juga ada bagus kok, banyak filter juga banyak di sini. Nah jadi sangat bagus sekali untuk kamera Vivo-nya kak. Nah itu saja saya jelasin tentang kamera. Untuk selanjutnya itu ada tentang di prosesor. Nah apa sih yang digunakan prosesor tentang Vivo ini banyak yang pertanyaan. Nah jadi untuk prosesor yang digunakan di Vivo Y33s ini, yaitu menggunakan prosesor MediaTek Helio G80 Gaming. Nah jadi kenapa sih kak untuk Vivo Y33s tidak menggunakan Snapdragon? Nah jadi jadi gini kak, saya jelasin sedikit tentang prosesor Snapdragon dan prosesor MediaTek. Nah jadi ada kelemahan dan kelebihan dari prosesornya masing-masing. Nah juga tergantung tipe tingginya prosesor dan tipe rendahnya prosesor. Nah misalkan kalau saya bandingin dengan prosesor Helio G80 Gaming, ini sebanding dengan prosesor Snapdragon 665, dimana di prosesor Snapdragon itu juga sebanding dengan prosesor MediaTek Helio G80 Gaming. Namun di MediaTek Helio G80 Gaming itu dia khusus untuk bermain game. Nah jadi buat kakaknya nih yang suka bermain game atau dari main game dari pagi sampai pagi lagi itu nggak bisa, tapi juga dimaksimalkan, jangan terlalu sampai kepanasan handphonenya. Apalagi jangan main game sambil ngecas, diusahakan jangan main game sambil ngecas, karena membuat handphone itu cepat panas dan juga cepat kembung untuk di bagian baterainya. Diusahakan kalau mau ngecas ya ngecas saja, kalau mau main game ya main game saja, jangan sambil ngecas. Ya penggunaan sewajarnya saja. Nah untuk prosesornya itu si Helio G80 Gaming itu sangat bagus sekali untuk bermain game dibandingkan dengan Snapdragon 665, tapi hampir setara sih dia. Tapi untuk di Helio G80 itu mengkhususkan kayak untuk khusus main game, jadi lebih bagus dia lagi daripada yang Snapdragon 665. Tapi kalau ada sih yang lebih tingginya, yaitu Snapdragon 720 atau 730, tapi itu memang lebih bagus sih dia. Cuman kelemahan dari Snapdragon itu biasanya itu handphonenya cepat panas dibandingkan dengan yang MediaTek. Nah itu sih kelemahannya. Tapi kalau di kelemahan dari di segi MediaTeknya itu biasanya itu bagian sinyalnya sedikit agak low daripada yang Snapdragon, karena Snapdragon itu mengkhususkan prosesor memang paling bagus sih menurut saya sendiri gitu. Tapi itu ada tingkatannya dari prosesor Snapdragon atau prosesor MediaTek. Nah terus untuk selanjutnya saya jelasin tentang kapasitas baterainya. Nah untuk kapasitas baterai dari Vivo Y33s ini menggunakan kapasitas baterai yang besar, yaitu 5000 mAh, dimana dengan kapasitas baterai yang besar kakaknya bermain game puas, membuat foto-foto juga puas, buat scroll TikTok juga puas, scroll YouTube juga puas, karena dengan kapasitas yang besar yaitu 5000 mAh. Namun dengan kapasitas 5000 mAh ini kak, kenapa sih dengan kapasitas 5000 mAh itu sangat lama pengecasannya? Nah di Vivo Y33s ini juga dia memunculkan dengan pengecasan yang sangat cepat, yaitu 18 watt. Nah jadi kakaknya nggak usah khawatir lagi dengan kapasitas baterai yang besar. Di Vivo Y33s ini dengan kapasitas baterai yang besar dan juga pengecasannya sangat cepat sekali.
Nah untuk segi desain dari Vivo ini sangat slim banget, jadi buat kakaknya nih yang suka body tipis walaupun kapasitas baterainya besar tuh sangat bagus sekali kak, apalagi dengan desain-desain yang sangat terbaru sekarang ini. Itu untuk port chargernya dia sudah untuk chargernya dia sudah menggunakan Type-C karena jadi udah kekinian ya. Iya udah kekinian banget. Nah terus apalagi yang saya jelaskan nih. Nah untuk fitur yang lainnya kak, nah di sini saya akan jelaskan tentang fitur yang lainnya. Dimana di Vivo Y33s ini atau di seri yang bawahnya, di seri Vivo itu ada yang namanya istilahnya kayak dua akun. Nah jadi satu HP dua akun. Itu bisa biasanya kan di HP lain tuh, di HP harga 4 juta ke atas atau 5 juta ke atas, dia itu baru ada satu HP dua akun. Kayak yang dulu seri-seri yang brand lain lah. Itu kakaknya tinggal klik yang ini, yang pojok ini. Nanti kakaknya bisa pindah ke handphone yang lagi satu, istilahnya satu handphone namun dua akun. Jadi misalkan kakaknya baru hidup ini, nah ini misalkan punya kakaknya aplikasinya ini aja, nah tapi kakaknya mau buka yang lagi satu bisa tinggal klik yang ini, nanti biar otomatis kakaknya yang lain yang lagi satu aplikasinya tuh beda lagi gitu. Jadi bisa dua akun sekaligus dengan satu handphone. Ibarat kita bawa dua HP ya, jadi iya seperti itu, dimana kita seperti bawa dua HP namun satu HP gitu. Nah terus yang tadi saya mau bilang itu ada fiturnya. Yang pertama itu kita cari pengaturan, terus kita cari pintasan dan aksesibilitas. Nah dimana di pintasan dan aksesibilitas itu sangat banyak sekali fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada fitur S Capture, yang kedua ada pembagian layar, dan yang ketiga ada gerakan cerdas, yang keempat ada tindakan cepat, dan selanjutnya ya kayak. Untuk yang pertama itu S Capture. Nah S Capture ini seperti screenshot, bukan seperti screenshot ya, screenshot sidik 3 jari. Kakaknya tinggal tempelkan 3 jari di layar, tinggal seret ke bawah sudah screenshot ya, atau mengambil gambar layarnya. Nah tidak hanya menggunakan 3 jari, menggunakan tombol juga sama bisa, dari volume bawah dan tombol on off. Nah untuk yang selanjutnya ini ada pembagian layar pintar. Nah jadi dimana di pembagian layar pintar ini fungsinya, misalkan nih kalau kakaknya sambil chattingan di WA, sambil nonton YouTube, itu sangat bisa. Misalkan nih di sini kan karena belum saya download WA, itu saya buka Facebook. Misalkan kakaknya lagi buka Facebook, aplikasi YouTube. Misalkan kakaknya buka YouTube, itu kakaknya bisa YouTuber sambil Facebookan tanpa harus keluar dari aplikasi. Ya, bisa. Kakaknya tinggal seret dari bawah ke 3 menggunakan 3 jari ya kak, harus 3 jari dari bawah ke atas. Nah misalkan kakaknya mau buka aplikasi yang lain seperti ini, nah jadi kakaknya bisa dengan satu handphone bisa menggunakan 2 layar sekaligus. Jadi kakaknya di atas nonton YouTube, di bawahnya tinggal chattingan juga bisa. Itu sangat gampang sekali. Untuk kembalikannya itu sangat gampang sekali. Tinggal seret yang tengah ke bawah atau ke atas. Jadi dia akan kembali ke layar utamanya. Nah untuk mode selanjutnya itu ada di gerakan cerdas. Nah di mana di gerakan cerdas ini itu ada 3. Yang pertama itu nyalakan atau mematikan layar cerdas, yang kedua itu membangunkan layar pintar, dan yang ketiga itu ada panggilan cerdas. Nah untuk yang pertama nyalakan atau mematikan, apa sih fungsinya nyalakan atau mematikan? Nah di sini juga ada 3 pembagian. Yang pertama menaikkan atau membangunkan. Nah saya contohkan, misalkan nih saya aktifkan handphone keadaan di bawah kayak. Misalkan kalau kita angkat itu dia bakal otomatis hidup dengan sendirinya dia, tanpa kita menyentuh tombol on off nya. Jadi otomatis handphonenya bakal hidup sendiri saat kita membangunkan dari bawah. Terus selanjutnya ini ada ketuk 2 kali untuk menyalakan. Nah untuk ketuk 2 kali ini, misalkan handphone keadaan layar mati, kita ketuk 2 kali, dia otomatis bakal hidup layarnya. Ketuknya di bagian layar ya? Iya, ketuknya di bagian layar. Terus yang ketiga itu ketuk 2 kali untuk mematikan. Nah sama di sini juga, misalkan kalau mematikan, nah tinggal ketuk 2 kali di bagian layarnya. Itu kita memudahkan tanpa menggunakan tombol on off ya. Jadi kita meminimkan penggunaan tombol on off. Nah, terus untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya itu ada di tindakan cepat. Nah, ini sangat berfungsi sekali nih buat kalian atau buat saya juga sangat berfungsi. Dimana tindakan cepat ini sangat berfungsi banget. Nah, misalkan saya contohkan nih Kak, yang saya aktifkan tuh hidupkan atau mematikan senter. Nah, jadi fungsinya itu misalkan handphone keadaan mati, terus di rumah kita tuh ada kayak mati lampu, sejenis itu. Misalkan kita harus membuka aplikasi dulu sih untuk mencari senter, kan biasanya kayak gitu, bingung nih. Nah, di Vivo ini sangat mudah, ya lebih praktis. Kita tinggal tekan volume bawah, dia otomatis akan menyalakan sendiri. Nah, jadi kita istilahnya Vivo itu memberikan fitur yang sangat praktis dan cepat, dimana di Vivo itu sangat bagus sekali buat kalian yang suka pengguna Vivo nih, pasti udah tahu fitur tentang Vivo. Nah, untuk mematikannya juga sama, tinggal tekan volume bawah, dia otomatis bakal mati. Nah, itu fiturnya. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada menu daya, dimana di menu daya ini bisa kita kontrol perangkat kita sendiri. Terus selanjutnya itu ada sentuhan mudah. Nah, sentuhan mudah itu misalkan kalau kita aktifkan itu kayak seperti ada di bagian iPhone ya, di sini di pojok. Kita bisa menggunakan ini untuk kembali atau untuk ke menu daya, ke menu utama juga bisa. Terus untuk selanjutnya itu ada di panggilan video wajah cantik. Nah, jadi nih buat kalian yang suka video callan lewat WA, lewat Line atau lewat yang lainnya, aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, jadi ini berfungsi banget nih. Jadi buat kakak-kakak, misalkan nih kalau kita video call itu biasanya di Vivo itu jika kita aktifkan itu ada menu di pojok. Nah, di pojok sini atau di sini dia itu ada fiturnya, misalkan kalau kita seret ke atas itu kan memuluskan wajah kita. Nah, jadi kakaknya nggak usah khawatir, nggak usah tinggal pilih saja sih menggunakan handphone Vivo, karena dia sangat bagus sekali fitur-fiturnya untuk di bagian kameranya. Terus untuk selanjutnya itu ada di notifikasi center. Nah, untuk di notifikasi center itu sangat berfungsi sekali, dimana biasanya sih kita untuk megang handphone nih, kadang handphone kita tidak tahu keadaannya lagi mode getar atau mode senyap. Nah, ini berfungsi banget nih notifikasi center. Nah, jadi misalkan kalau kita aktifkan, misalkan kalau ada panggilan masuk atau pesan masuk, misalkan kita menggunakan mode getar atau mode senyap, itu akan otomatis senternya itu bakal kedip-kedip, dimana dia akan memberitahu kita bahwa ada notifikasi atau panggilan yang masuk. Nah, itu fungsinya. Nah, untuk fungsi yang lain selanjutnya itu ada di tugas terjadwal. Nah, jadi misalkan kalau kakaknya ada tugas-tugas di luar kota, itu bisa aktifin di sini. Nah, jadi ini untuk pengingat kita, misalkan kalau ada tugas di luar kota atau di mana pun saja. Terus untuk selanjutnya itu ada di mode satu tangan. Nah, di mode satu tangan ini sangat berfungsi sekali, dimana di mode satu tangan ini kita bisa mengecilkan ukuran layar. Nah, jadi handphone Vivo Y33s ini kan layarnya 6,51 inch, dimana itu layarnya sangat besar sekali ya Kak. Nah, jadi jangkauan jari kita menggunakan satu tangan tuh kadang kekurangan untuk ke atas atau ke bawah. Nah, di fitur Vivo itu ada mode satu tangan. Nah, jadi contohnya seperti ini, misalkan kalau saya aktifkan, tinggal seret dari kanan atau kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi fungsinya itu memudahkan jari kita menjangkau aplikasi-aplikasi yang lain, seperti kita mau nyari settingan atau yang lainnya. Jadi misalkan kalau kakaknya menggunakan mode satu tangan, itu sangat praktis sekali menggunakan ini, mode satu tangan dia. Jadi menjangkau jari kita yang tidak kita dapat gitu. Nah, itu sih fungsinya. Nah, di sini juga ada mode game, dimana di mode game ini sangat bagus sekali buat kalian yang suka bermain game. Misalkan kalau kita lagi bermain game nih, misalkan ada telepon atau ada chat yang masuk, itu kita bisa aktifkan di sini Kak. Nah, di sini kita aktifkan, nanti dia otomatis saat kita bermain game itu kalau ada telepon atau chat yang pesan masuk, itu dia bakal ke latar belakang, jadi tidak mengganggu kita saat bermain game. Itu sangat bagus sekali.
Untuk selanjutnya itu saja sih. Nah, untuk sidik jari di handphone Vivo Y33s itu menggunakan sidik jari di side fingerprint, yaitu di tombol on off-nya kak ya. Jadi nggak usah khawatir kakaknya kok nggak ada sidik jari. Nah, di Vivo Y33s ini ada juga sidik jari, tapi di bagian tombol on off-nya. Kakaknya tinggal sentuh, nanti otomatis bakal buka kuncinya sendiri. Ya, itu saja saya jelaskan tentang Vivo Y33s. Semoga dimengerti. Dan untuk harga? Untuk harganya sendiri, nah untuk harga sendiri dari Vivo Y33s, yaitu harganya 3.399.000. Kakaknya sudah bisa mendapatkan Vivo Y33s dengan kapasitas RAM 8GB plus 4GB extended dan internal yaitu 128GB. Dengan garansi berapa bulan? Untuk garansi, nah untuk garansinya Vivo itu garansinya 1 tahun ya kak, di luar jatuh sama kena air. Nah jadi buat kakaknya yang handphonenya tidak jatuh atau kena air, itu bisa bawa ke garansi ke Vivo Store, yaitu ada di Tukumar, atau kakaknya bisa datang langsung ke toko terdekat kakaknya pembeli. Nah untuk garansi yang lainnya itu misalkan kalau kakaknya membeli handphone Vivo itu ada kerusakan sebelum pembelian 15 hari, itu bisa kita ganti baru kak ya. Nah, jadi kakaknya nggak usah khawatir dengan garansi Vivo, itu sangat bagus sekali, sangat efektif banget buat kakaknya untuk pembelian handphone Vivo. Nah itu saja buat saya ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.